maka silakan kau ceramah tidak pakai mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan puji syukur. Sekarang kalau kita meyakini dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, bid'ah adalah sesuatu yang haram. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwa orang yang melakukan bid'ah itu terhalang untuk masuk ke dalam telaga beliau. Dan para ulama menyebutkan bahwa bid'ah adalah dosa setelah kesyirikan. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan al-bid'atu ahabu ila iblis. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau pelaku maksiat dia akan bertobat dan meninggalkannya suatu saat. Ada banyak ustadz sekarang Pak yang mulai bikin bingung masyarakat. Semua masuk neraka Pak. Bikin ceramah judulnya 140 kesalahan orang yang salat. Banyaknya itu. Nah rukunnya saja sholat cuma 13. Coba. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak sholat kau salahkan? Ada juga penceramah begitu. Neraka saja dicerita. Dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Itu saja ceramahnya Pak, bid'ah saja, bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Nabi saja dakwah luar biasa. Datang orang, ya Rasulullah, saya melanggar. Apa pelanggaranmu? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah, besar dosamu bos. Maka kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah 30 hari saja saya kecolongan. Apalagi 60 hari. Tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu kau kasih makan fakir miskin 60 di kampungmu. Berapa ya Rasul? 60. Ya saya orang miskin ya Rasul. Dalam hati Nabi, ini sudah miskin melanggar lagi. Kata Nabi kalau begitu, sudah, kau bawa ini kurma, bawa kau di kampungmu ini, kasih cari orang miskin. Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Ini juga paling miskin lagi begini. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi bilang, ya sudah, kau makan sendiri itu kurmamu. Coba. Ini ada penceramah Pak, neraka aja nak cerita. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Maka apa yang tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah sesat, masuk neraka. Kalau gara-gara bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tolong Anda ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka silakan kau ceramah tidak pakai mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan puji syukur. Iya toh? Maka yang baik penceramah, kalau berbeda pendapat, kemukakan semua pendapat ahli mazhab, sudah itu silahkan jamaah yang memilih. Berbeda pendapat dalam Islam itu hal yang lumrah. Berbeda pendapat dalam Islam itu rahmah. Yang menjadi masalah kalau Anda tidak mau menerima perbedaan pendapat dan menyalahkan pendapat orang. Itu salah. Bagaimana kunut? Boleh. Tidak kunut? Boleh. Kunut boleh, tidak kunut boleh. Jadi yang mana yang salah? Yang tidak sembahyang subuh. Jelas itu bos. Ya, jelas. Jangan sombong gara-gara ilmu. Apalagi yang kasih sombong orang. Ada pangkat jabatan, anggota DPR, bupati. Jangan kau sombong bos. Kau jadi bupati karena dipilih oleh rakyat. Tidak ada pilih kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Anggota DPR jangan kau sombong. Kau jadi duduk anggota DPR karena ada rakyat memilihmu. Anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengemis, tolong bang, kasihan saya. Kalau bukan kau, mati saya, di malu saya. Tolong kasihan, tolong bang, idik mati ko si idik, mandi ko dek gagai idik mati kak kasihan. Tolong saya. Waktunya mau dipilih kayak pengemis, sekali jadi anggota DPRD kayak raja, susah ditemui. Sibuk saya, di reject kita punya telepon. Masya Allah. Jangan sombong. Alhamdulillah, saya keliling-keliling maulid. Dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Sabah Sarawak, sampai ke Filipina Selatan, ke Brunei. Hampir semua judulnya sama. Hikmah maulid,
kita teladani Nabi. Itu diputar-putar di situ. Dengan hikmah maulid kita teladani Nabi. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu. Contoh, ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing. Dia balik tanya bapaknya, "Kenapa kau disebut tahun gajah?" Nabi bilang bapaknya, "Kenapa saya kau tanya? Apa guna sekolah?" Nah, dia tidak tahu. Gimana Nabi kita mau contoh kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Begitu ditanya, "Siapa namanya itu penyanyinya itu Asian Games?" Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Siapa namanya itu, Pak? Pura-pura tidak tahu. Coba, padahal tidak ada hubungan dengan kita itu artis. Yang ada hubungan kita yang akan menjadi rahmatan lil alamin buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda mau contoh Nabi kencing kalau tidak tahu cara Nabi kencing? Bagaimana Anda mau tahu cara Nabi tidur kalau tidak pernah tahu sejarah Nabi? Gimana kita mau teladani Nabi? Maka itulah gunanya maulid. Kita kumpul untuk apa? Dengar kisah Nabi. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi kita bisa mencontoh Nabi. Setidaknya ada dalam sejarah yang kita dengar dalam maulid itu. Maka saudara-saudara sekalian yang tidak tahu maulid, tidak mau maulid, silakan tidak usah maulid. Tapi jangan menuduh kami sesat. Karena ada juga itu, Pak, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Yang ngerti Islam setengah-setengah. Bid'ah, maulid bid'ah, barasanji bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Oh, begitu. Kalau begitu jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Saudara-saudara sekalian. Apa cuy? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Nabi pakai zakat fitrah tidak pakai beras. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Kenapa? Nabi dulu dari Madinah ke Mekah haji umrah pakai onta, pakai mahkota. Saya yakin dari polisi Mapolda naik onta dari Dayak, kandalah kalau sampai kok. Ini kan banyak orang belajar agama bikin takut-takut, Pak. Seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka, bos. Kasih masuki juga surga, kan luas gitu surga. Biar seluruh dunia masuk, muat. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir, teras-teras. Kau saja di tengah. Yang penting jangan kau kasih masuk ke neraka. Ada yang itu penceramah sangi neraka saja na cerita. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyak betul. Rukunnya saja cuma 13. Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa bukan judulnya kesalahan orang yang tidak berjamaah? Ini tuh bingung saya lihat ini. Tidak tahu belajar agama di mana. Jadi bapak yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan katakan kami sesat. Anda bilang kenapa paling ada songkolo-songkolo begini? Inilah yang disebut Hasanah Bugis Makassar. Bapak pergi ke Betawi tidak ada begini. Bapak pergi ke Aceh tidak ada begini. Apa ini? Beginilah cara kita, rasa gembira kita kepada Nabi. Kenapa pakai songkolo, ketan? Kenapa tidak pakai nasi? Dulu ulama kita mengajarkan kau punya sifat seperti ketan. Apa sifat ketan? Merapatkan orang. Jangan seperti nasi, apalagi nasi pengantin. Susah ditangkap. Kenapa warnanya kuning umbul-umbulnya? Kenapa bukan merah? Kenapa bukan hijau? Kenapa kuning? Karena kuning itu adalah warna keemasan, warna kejayaan. Kita berharap Islam punya kejayaan. Itu dulu simbol-simbolnya. Jangan lagi bid'ah. Ini bilang maulid. Apa salahnya ini maulid? Apa salahnya? Coba dengar acara maulid ini isinya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Tolong saya tunjukkan ke mana ayat atau hadis yang melarang orang baca Quran. Yang kedua, di dalamnya ada ceramah. Tolong tunjukkan saya ayat yang melarang orang ceramah. Apalagi di dalamnya isinya, kita berkumpul.
Andai bukan karena acara maulid, saya tidak ketemu dengan Kapolda, saya tidak ketemu dengan Wakapolda kita yang baru. Tapi dengan ada maulid, kita silaturahmi. Bapak yang lihat selama ini lihat saya hanya di YouTube dan Facebook, bisa lihat saya secara langsung. Oh, ternyata aslinya lebih gagah. Yang ketawa bos, serius ini bos. Dengan apa? Maulid. Nih, di maulid ini ada sedekah-sedekah. Ada dos. Isinya 1 kue, 1 air. Ada juga yang ambil 2 dos. Tidak apa-apa, yang penting teman sudah dapat, jangan Bapak ambil 2. Kalau teman sudah dapat semua Bapak ambil 2, rezeki namanya itu. Itulah yang disebut PLTU, pada laut tak pada upe. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kita mau tahu sejarah Nabi? Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi? Saya tanya dulu. Ibu-ibu yang di belakang yang cantik-cantik. Bu, berapa anaknya Nabi? Apa Anda tahu? Bingung nih. Coba. Begitu ditanya berapa anaknya Kapolda, kita tahu toh. Padahal Kapolda ada masa pensiunnya dan tidak mampu memberikan syafaat di akhirat kelak.